Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 10 Februari, judulnya Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Sekali lagi Paulus berbicara tentang perlunya anggota gereja bekerja sama demi perdamaian. Filipi 4 ayat 1-3. Kemudian Paulus beralih ke topik baru, yaitu bersukacita dalam Tuhan. Ayat 4-7. Seberapa sering kita khawatir bahwa setelah masalah itu terjadi, segera masalah itu harus selesai. Seringkali segala sesuatunya tampak lebih buruk daripada yang sebenarnya. Jadi, Yesus meminta kita untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Matius 6 ayat 25-34, Matius 10 ayat 19. Petrus memberitahu kita bahwa kita dapat mempercayai Yesus dalam segala hal yang membuat kita kesal dan khawatir, karena Yesus peduli pada kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Ketika permasalahan semakin memburuk di seluruh dunia, kita hendaknya dipenuhi dengan pengharapan. Permasalahan-permasalahan itu merupakan tanda bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Matius 24 ayat 33, Lukas 21 ayat 28, Yakobus 5 ayat 8. Apa jawaban untuk kekhawatiran dan ketakutan? Jawabannya adalah doa yang lahir dari iman. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Yang pasti, kita harus percaya kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus mendengar doa kita. Selain itu, kita harus bertindak seolah-olah doa kita sudah terkabul sebelum kita melihatnya terkabul. Kita harus berdoa dengan roh mengucap syukur. Kita juga harus memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati untuk menjawab doa kita. Ada kalanya ketika kita berdoa, kita akan meminta jawaban. Lukas 1 ayat 13, Filipi 1 ayat 19, 1 Timotius 5 ayat 5, dan Yakobus 5 ayat 16. Kita harus meminta hal-hal yang dijanjikan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Maka kita dapat percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Lalu kita bisa bertenang diri dan mendapatkan kedamaian. Kita tahu bahwa Tuhan menerima doa-doa seperti ini. Kehidupan ini tidak bisa memberi kita damai sejahtera Tuhan. Kedamaian Tuhan datang dari pengharapan yang kita miliki akan anugerah kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Roma 5 ayat 1, Roma 6 ayat 23. Kedamaian ini memenuhi kita dengan pengharapan. Kita tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Filipi 4 ayat 7. Namun kita tahu bahwa kedamaian Tuhan mengubahkan setiap bagian kehidupan kita. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Reflecting Christ halaman 220. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian kata Rasul Paulus. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa suasana penuh pengharapan dan kegembiraan Kristiani. Maka mereka yang di luar Kristus akan melihat daya tarik dalam agama yang kita anut. Orang-orang yang tidak beriman akan melihat konsistensi iman kita. Doa dan pertemuan sosial kita harus menjadi saat-saat untuk memberikan bantuan dan dorongan khusus. Hal ini paling baik dilakukan dengan mengalami pengalaman baru dan menyegarkan setiap hari dengan Allah. Dan saat berada bersama umat Allah,
kita tidak ragu memberikan kesaksian tentang kasih Allah. Jika kita lebih banyak memikirkan dan berbicara tentang Yesus, dan lebih sedikit berbicara tentang diri kita sendiri, maka kita akan lebih sering merasakan kehadiran Yesus. Jika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan dipenuhi dengan kedamaian, iman, dan keberanian, dan akan memiliki pengalaman yang penuh kemenangan untuk diceritakan ketika kita datang ke pertemuan, sehingga orang lain akan disegarkan oleh kesaksian kita yang tegas dan jelas tentang Tuhan. Pujian dan ucapan syukur kita atas kemuliaan anugerah Tuhan melalui kesaksian, bila didukung dengan kehidupan yang menyerupai Kristus, akan sangat kuat tak terbantahkan, bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.